Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sepi. Hari ini saya sedang bersama Kepala Kemenak Kabupaten Pangandaran, Bapak Dr. Haji Supriyatna. Kita akan membincang-bincang bagaimana kesiapan Kemenak Kabupaten Pangandaran. Yang pertama tentang persiapan haji, yang kedua bagaimana persiapan madrasah. Karena hari Kamis kita akan memulai madrasah memulai belajar mengajar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Berkat doa semua tentu. Oke. Pak, ini gimana persiapan haji? Karena tahun ini katanya memberangkatkan ini. Berapa Pak ya jumlah? Alhamdulillah tahun ini insya Allah pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali jamaah haji termasuk dari Indonesia. Hanya kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk tahun musim haji ini 1443 Hijriah 2022 ini kebijakannya hanya baru bisa 50% atau kurang. Oh iya. Karena memang mungkin pertimbangannya adalah situasi pandemi belum 100%. Sehingga memungkinkan untuk dikurangi jamaah yang datang ke Arab Saudi baik ke Mekah maupun ke Madinah. Alhamdulillah Pangandaran tahun ini memberangkatkan insya Allah 182 calon jamaah haji. Calon tamu Allah. Dan proses penyelesaian segala sesuatu hal sekarang sedang dimulai dari pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, apalagi yang namanya vaksinasi, termasuk pembekalan terkait dengan manasik hajinya. Insya Allah Mei ini kita akan memulai untuk melakukan manasik haji bagi calon jamaah haji kita. Dan dalam catatan kami itu tingkat kabupaten 2 kali, di tingkat kecamatan masing-masing KUA supaya lebih fokus kepada jamaah yang ada di masing-masing kecamatan 4 kali insya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan calon jamaah haji khususnya di Indonesia, lebih khusus di Pangandaran, semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik. Tentu saja dengan ekspektasi masyarakat menjadi haji yang mabruroh. Terus yang nggak diberangkatkan ada berapa Pak? Ya berarti kalau misalnya kuota kita biasanya kan 370-an lebih. Kita ambil sekarang 182. Nah, 182 itu yang sudah masuk list calon jamaah haji. Tapi karena ya ada estimasi dalam hal ini adalah daftar calon pengganti, tidak menutup kemungkinan dari 182 calon jamaah haji yang terlist di daftar itu ada di antara yang meninggal, ada yang sakit permanen, atau mungkin mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu, maka cadangan ini naik. Jumlah cadangan di kita itu 36 orang. Nah, yang 36 orang ini ya mereka persiapan. Nah, jangan-jangan nanti di 180 itu ada yang mundur. Sebab sekarang itu kan kebijakannya begini. 182 itu kan kadang-kadang suaminya berangkat, istrinya enggak. Nah, ini kan diberi ruang untuk menentukan pilihan mau berangkat atau mau menunda dulu. Nah, harapan kami berangkatlah gitu kan. Supaya tidak peluang ini tidak disia-siakan oleh seorang jemaah. Tapi ya manusiawi dan kita memberikan ruang kepada masyarakat. Kalau misalnya pilihannya ingin bareng misalnya untuk tahun yang akan datang, monggo, berarti cadangan naik. Atau ada yang meninggal, menurut catatan yang sudah daftar ke kami yang ada yang sakit permanen, ada yang meninggal itu sekitar 10 orangan. Oh iya. Dari 182 itu berarti kan otomatis yang 36 naik gitu masuk ke. Terus Pak, tarifnya berapa Pak sekarang? Ada kenaikan berapa persen? Tarifnya saya rasa tidak ada kenaikan yang signifikan. Kisarannya kan tetap 39 jutaan lah lebih. Itu. Dan itu perlu diketahui oleh publik, oleh masyarakat
bahwa biaya perencanaan haji itu sebetulnya 80 jutaan lebih. Oh gitu. Kan selebihnya disubsidi oleh pemerintah. Oh iya. Iya, disubsidi oleh pemerintah menggunakan dana pengembangan. Itu. Jadi luar biasa lah gitu ya, kita disubsidi oleh pemerintah hampir setengahnya gitu. Baik, sahabat Sufi, kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Kemenak ya. Alhamdulillah untuk haji di Kabupaten Pangandaran tidak ada halangan, hanya paling calon pengganti untuk yang meninggal. Terus Pak, kesiapan madrasah seperti apa Pak, madrasah kita ini? Oke. Kalau madrasah, kita rujukannya tetap kan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada saat itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan memulai pembelajaran itu mulai tanggal 9 sebetulnya. Tanggal 9 Mei ini gitu. Masuk seperti pegawai yang lain. Hanya kita juga adaptif dengan kondisi. Ketika masyarakat kita masih dalam suasana pandemi, kemudian juga arus balik itu sudah mulai luar biasa padatnya, terjadi kemacetan di mana-mana, maka kebijakan Kementerian Agama ada yang disebut dengan pembelajaran di rumah melalui proses daring. Jadi, tetapi kalau guru ya pegawai tetap sama mulai tanggal 9. 9 kemarin hari Senin dan sampai sekarang. Ya mungkin efektifnya kita insya Allah hari Rabu sama dengan yang hari Kamis. Lain yang hari Kamis betul tanggal 13 ya. Memulai insya Allah tatap muka secara formal sama dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu juga adaptif lah dengan kondisi ini sehingga tidak kaku sebetulnya terkait dengan surat edaran ini. Insya Allah mulai normal besok lah. Gitu. Terus kesiapan guru-guru dari sisi prokesnya gimana Pak? Ya kita tekankan tetap walaupun pandemi sudah mulai ya katakanlah normal seperti apa yang kita lihat tempo hari terkait dengan euforia masyarakat, baik pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri, kemudian silaturahminya termasuk mengisi hari libur di Pangandaran kan luar biasa alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah belum terdengar dan mudah-mudahan tidak terdengar ada masyarakat kita yang kena atau terpapar COVID-19. Ini sebuah pembuktian bahwa COVID-19 ini insya Allah sudah mulai normal. Tetapi sekalipun demikian kuncinya adalah kita tetap harus mengikuti program vaksinasi sebagai sebuah ikhtiar lahiriah dalam kerangka membangun herd immunity atau yang disebut dengan kekebalan bersama. Samping itu ya memakai masker itu bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar kita agar terhindar dari COVID-19 ini, gitu ya. Yang penting katakanlah katanya vaksin, kemudian juga masker itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Dan itu diperintahkan kepada madrasah-madrasah yang akan memulai proses pembelajaran secara efektif. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sahabat Sufi, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Bapak Dr. Haji Supriyatna, Kepala Kemenak Kabupaten Pangandaran. Luar biasa persiapan di Kemenak Pangandaran ya. Hajinya madrasah juga udah siap belajar sesuai prokes. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.